sampai mau dibunuh pun belum diperintahkan hijrah, itu nggak berangkat itu. Coba kalau kita yang mental meok nih, apa meok? Mau enak nggak kerja gitu ya? Mau enak enggak kerja, mental meok, mau enak enggak kerja. Seandainya Rasulullah baginda Muhammad SAW memiliki mental meok, mau enak enggak kerja, yang duluan dong, ya kan? Udah ntar ente belakangan, jaga-jaga dulu, aneh duluan aja deh, kan gitu. Rasulullah berangkat duluan, ya kan? Maunya kan enak, ya kan? Selamat duluan. Nanti yang dipukulin, yang disiksa antar sahabat-sahabatnya saja. Tetapi Rasulullah Muhammad SAW tidak begitu. Rasulullah Muhammad SAW tidak seperti itu. Ya, Rasulullah SAW manusia yang mulia, yang cinta kepada umatnya, kepada kaum muslimin, bahkan kepada seluruh manusia. Ya, ingin banget manusia ini masuk Islam, ingin banget mendapatkan hidayah iman dan Islam. Tetapi kehendak Allah lain. Ada yang beriman, ada yang kafir. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah, surat An-Nisa. Walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya syaitan. Gitu kan? Jadi selalu akan ada orang beriman yang berjihad, berjuang, bahkan berperang. Ya, berperang itu di jalan Allah. Sedangkan orang-orang kafir, orang yang memusuhi orang beriman, memusuhi Allah, memusuhi Rasulullah, memusuhi ajaran Islam, mereka berjuang siang malam 24 jam bagaimana caranya menghancurkan Islam. Mereka berjuang di jalan taghut. Taghut itu kata Allah setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Sabtu pagi subuh kita dapat berwajah kembali, kita dapat bersama-sama beribadah salat subuh berjamaah, dan kita niatkan i'tikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita isi berdiam diri kita di masjid ini dengan rangkaian ibadah yang disyariatkan oleh Allah melalui Nabi besar Muhammad SAW. Apapun itu ibadahnya, termasuk tawassul bil haq, tawassul bis sabr, termasuk kita saling mengingatkan di antara kita untuk tetap bersabar dalam meniti kebaikan dan kebenaran yang digariskan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan istiqomah ini terus kita jaga. Allah berikan taufik, Allah berikan kemampuan kepada kita untuk berdiri tegak di atas keimanan kita. Kemudian dengan kesadaran hati, ketulusan jiwa, keikhlasan hati, kita melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan berjihad, berjuang untuk terus menghindari, menjauhi apa-apa yang dimurkai dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti lain, mudah-mudahan kita bisa membuktikan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah bagi orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, ketakwaan itu akan dicapainya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Asyam, lafadznya atau kalimahnya menggunakan asyam dalam pengertian tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri dari terdengarnya azan subuh sampai terdengarnya azan maghrib, datangnya waktu salat subuh dan datangnya salat maghrib. Ini asyam yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun orang beriman wajib untuk asyam. Adapun kualitas saumnya itu bergantung kepada kesolehan dan keistiqomahan, kesungguh-sungguhan seseorang. Karena asyam dengan as-saum sendiri berbeda. Kalau asyam pengertiannya tadi, sedangkan as-saum itu bisa berlaku kepada sebuah perbuatan. Sebagaimana Maryam radhiyallahu anha, ibunda dari Nabi Isa alaihissalam, dalam surat Maryam ayat 26 berkata, inni nadartu sauman, inni nadartu lirahmani sauman falan ukalliman nasa insiyya. Aku hari ini bernazar, berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemberi, Ar-Rahman, sauman, mau puasa. Kata-katanya bukan asyam tapi sauman. Ya, ada asyam, ada as-saum. Kalau di surat Maryam tadi 26 sauman, bukan asyam. Kalau Al-Baqarah 183 katanya apa? Asyam. Ini pengertiannya berbeda. Apa puasanya Maryam alaihissalam radhiyallahu anha? Puasanya adalah falan ukalliman nasa insiyya. Aku tidak akan berbicara dengan manusia. Jadi tidak akan berbicara dengan manusia, diam, tidak membicarakan sesuatu. Itu juga diartikan sebuah amalan puasa, saum. Ya, kalau Rasulullah SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyaskut. Dalam hadis yang lain, falyakul khairan aw liyaskut. Siapa yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, maka dia berkata yang baik atau diam. Nah, ini di bulan suci Ramadan, kualitas pahala atau kuantitas banyaknya pahala yang akan kita peroleh di sisi Allah Subhanahu wa taala bergantung kepada tingkat saumnya seseorang. Sanggupkah dia menahan dirinya, mengendalikan dirinya, hawa nafsunya untuk tidak melakukan pelanggaran dalam syariat. Itu nanti bergantung kepada banyaknya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara standar adalah orang-orang beriman diwajibkan untuk asyam,
tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan sama istri dari azan subuh sampai azan maghrib. Wajib kaum muslimin, wajib as-siyam ini. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang yang dulu pun mereka berpuasa. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Insyaallah pribadi yang muttaqin, pribadi yang bertakwa ini akan kita capai kalau kita benar-benar menyempurnakan puasa kita, siam kita, dan saum kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan dasar keimanan dan juga dengan dasar ihtisaban, ibtighu amardatillah, semata-mata puasanya itu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berdiri salat di malam hari di bulan suci Ramadan karena iman dan juga karena mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, dia akan diampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Jawab rahimahullah, Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah menjelaskan minimal ya, seorang muslim ini melaksanakan jihad ya, bersungguh-sungguh berjuang ya, di bulan suci Ramadan ini pada dua hal. Yang pertama, berjuang bagaimana kualitas dan kuantitas puasanya itu benar-benar sempurna ya, jangan sampai batal puasanya. Bagaimana caranya? Pakai trik, pakai strategi. Kadang nggak sedikit orang berpuasa hari pertama, hari kedua udah tebar. Ya, jadi ada salah seorang bapak-bapak yang kajian privat, ya, privat. Kemudian hari pertama, hari kedua semangat, hari ketiga dirawat. Kenapa nggak ngaji? Salah buka puasa. Buka puasanya langsung dihajar dengan air dingin ya, dengan air es. Hari ketiga ujung-ujung sakit gigi, ujung-ujung banyak kambuh. Nah ini nggak pakai strategi puasanya. Ya, kata beliau Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, jangan sampai seperti itu puasanya. Ya, artinya jangan sampai hari pertama, hari kedua, hari ketiga udah tepar, belum 29 hari, belum 30 hari, baru 3 hari sudah tepar, dirawat. Dia rawatnya 1 pekan kan gitu. Akhirnya apa? Mengkodok. Mengkodok saum Ramadan, puasa Ramadan, siam Ramadan di bulan yang lain. Nah, jadi kita perhatikan puasa kita. Kenapa? Pahalanya gede banget. Pahalanya besar banget di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai terputus, jangan sampai terkendala dengan apapun. Ini perlu strategi. Perlu strategi. Alhamdulillah yang belum batal dari awal 1 Ramadan sampai sekarang, bersyukur Pak. Karena semua itu atas taufik dan inayah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga perhatikan kualitasnya, saumnya. Jangan sampai apa? Lapar haus, iya, puasanya nggak batal, enggak. Tetapi pahalanya batal. Pahalanya 0, pahalanya cuma 50%. Ya, sama puasanya dari azan subuh sampai azan maghrib, gampangnya begitu ya. Kemudian buka yang satu pahalanya 100%, karena nggak ngomongin orang, nggak menggibah, nggak memfitnah, nggak ngomong yang nggak penting, rafath, omongan yang rafath itu menimbulkan birahi, porno. Jangan sampai walaupun ke istrinya, istri ke suami, jangan siang-siang mengatakan sesuatu yang menimbulkan birahi, nggak boleh. Itu mengurangi pahala
kualitas puasanya benar-benar diperhatikan. Yang kedua, kualitas sholat malamnya. Kata beliau, Ibnu Rajab Hanbali rahimahullah, perhatikan kualitas sholat malamnya. Jangan sampai bulan suci Ramadan dianggap sama dengan bulan-bulan yang lainnya. Tenang aja lah, sholat malam kan di bulan lain juga ada. Tahajud iya, santai aja. Beda. Di bulan suci Ramadan ada sholat khusus tarawih, ya, yang dilaksanakan secara sunnah itu adalah berjamaah, ya, sebagaimana dikuatkan oleh perbuatan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, jumlahnya yang sunnah adalah 11, yang dibolehkan boleh 20, boleh 30, bahkan lebih dari itu silahkan, sesuai dengan kesepakatan jamaah. Kalau nggak kuat yang 20, yang 30, ya sesuai dengan sunnah saja, yaitu 8 dengan witir 3, atau tarawihnya 10, witirnya 1, bisa seperti itu, gitu ya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu, Rasulullah melaksanakan salat malam di Ramadan ataupun di luar Ramadan itu pada angka 11 rakaat. Jamaah rahimakumullah, salat tarawih, kemudian tidur, bangun lagi, jangan langsung sahur. Di situ ada salat tahajud. Salat tahajud yang diawali dengan apa? Dengan tidur dulu. Ya, ada orang yang keliru, ntar aja saya tarawihnya malam-malam habis tidur. Tapi pintar juga itu, niatnya 2 berarti. Niat tarawih plus tahajud. Pintar itu. Tetapi untuk syiar Islam, pada Isya kita tarawih, pada Isya kita tarawih bersama-sama dengan kaum muslimin, memakmurkan rumah Allah, masjid. Karena orang beriman ini yang gemar memakmurkan rumah Allah. Jangan sampai masjidnya sepi di penghujung Ramadan yang harusnya membludak mencari kapan terjadinya Lailatul Qadar, malah sepi. Tawafnya ramainya di pasar, di mall dan seterusnya. Jamaah rahimakumullah, Ramadan ini sudah pertengahan, ya. Ramadan ini sudah pertengahan, bahkan sepertiga terakhir. Sudah 20 hari keberapa ini? 22 ya? 21. Masya Allah. Ini sudah di penghujung. Maka kita tingkatkan kuantitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berkenaan dengan tema kita kali ini tentang fikih sirah, sedikit saja yang akan kita bahas, yaitu bagaimana Rasulullah SAW memaksimalkan ibadahnya di bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 218. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, kemudian orang-orang yang berhijrah, kemudian orang-orang yang berjihad di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatullah, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun juga Maha Penyayang. Jawab Allah. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengajarkan keimanan. Maka perlu kita garis bawahi, ya, di bulan suci Ramadan ini kurang tersentuh terkadang pembahasannya. Sesuatu yang membatalkan puasa itu adalah
murtadnya seseorang, batalnya syahadat seseorang, sehingga betapa bagusnya puasa seseorang kalau dia melakukan kesyirikan lalu dia murtad karena perbuatan syiriknya, batallah puasanya, apalagi pahalanya. Terkadang fikih kita menyebutkan yang membatalkan puasa adalah satu, makan disengaja, minum disengaja, atau enggak makan enggak minum tapi niat buka puasa juga batal. Ya, ada orang yang enggak makan enggak minum tapi dalam hatinya saya buka, batal dia. Innamal a'malu binniyat. Atau muntah gitu ya, muntah disengaja dicolok biar pura-pura sakit. Udah muntah kan batal puasa. Kalau muntahnya tidak disengaja, biasanya tuh kalau habis sahur ya, nggak biasa makan jam segitu, lagi sikat gigi muntah lagi ya. Padahal sudah azan, insya Allah tidak batal karena memang tidak disengaja. Kalau yang disengaja dicolok gitu ya, biar batal, biar muntah itu batal. Nah, yang jarang disentuh itu murtadnya seseorang. Nah ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang mencari rahmat Allah, orang-orang yang mau dirahmati, disayangi Allah itu adalah orang yang beriman. Nah, di bulan suci Ramadan perhatikan iman kita, perhatikan dua kalimat syahadat kita. Jangan sampai apa? Jangan sampai kita puasa, capek, lelah, lapar, haus, masih saja jimat ada di kantong kita. Yang punya bisnis, usaha, jimatnya jimat penglaris. Yang orang kaya selain satpam ada juga isim-isim yang ditaruh di atas pintu biar nggak kemalingan, plus anjing penjaga. Udah satpam ada anjingnya, ada jimatnya pula dari barisan jin menjaga kekayaannya. Ini jarang tersentuh nih. Padahal kalau kita masih syirik di bulan suci Ramadan, yang akhwat dan ibu-ibu masih pasang susuk, biar cantik, biar suaminya nggak serong, macam-macam. Kalau masih begitu, batal Islamnya, otomatis batal puasanya. Kenapa? Dengan susuk saya yakin suami saya tidak akan berpaling dari saya. Seakan-akan tidak ada Allah yang menjaga suaminya, menjaga hatinya, menjaga keimanannya, menjaga kehormatannya untuk tidak serong. Seakan-akan Allah nggak ada. Yang ada apa? Jin dalam susuk itu yang bisa menjaga suaminya. Batal puasanya tuh. Bahkan batal Islamnya. Ya. Jadi dalam fikih dibahas ya, yang wajib melaksanakan sahur Ramadan itu adalah seorang muslim. Perhatikan dua kalimat syahadatnya. Jangan-jangan keislaman kita sudah batal, keimanan kita sudah batal. Jangan sampai. Ya, karena di masyarakat awam, masyarakat banyak kaum muslimin yang belum belajar tentang kesyirikan, seakan-akan biasa. Ya kalau jualan nggak pakai penglaris gimana Ustaz? Jumlah pedagang lagi banyak, lebih banyak daripada jumlah pembeli, apalagi musim pasca corona ini gitu kan, siapa yang mau belanja Ustaz? Jadi yang berantem jinnya itu. Pegangan di jin ini, di jin itu alhamdulillah ya. Dan lolos satu Syawal, yang gini, yang pantas, yang ganteng, yang cantik itu apa? Fisiknya saja, rohiyahnya kering, bahkan kufur tanpa sadar, murtad, kembali ke ajaran kekafiran, kesyirikan. Nauzubillah min dzalik. Maka Rasulullah SAW mengingatkan pada kita untuk apa? Menjaga keimanan kita. Perhatikan iman. Innal ladzina amanu. Kemudian orang beriman ini tidak bakalan dibiarkan begitu saja oleh Allah SWT. Pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Disangkanya kalau sudah beriman nanti dijamin masuk surga. Tidak ada jaminan.
selain para nabi dan rasul. Kita ini sesoleh apapun gak ada jaminan, Pak, dijamin masuk surga. Ya, maksudnya dijamin masuk surga secara langsung, bi ghairil hisab, kan? Tapi kalau sudah beriman kemudian dijamin masuk surga secara umum, iya. Karena banyak dosa mampir dulu ke neraka, ya, dikupas habis, ya, dicuci habis oleh Allah SWT dosa-dosanya, lalu Allah rahmati, dimasukkan ke dalam surga, iya. Tapi maukah seperti itu, Pak? Ya, kita mampir gitu berlama-lama ke neraka dulu, ada yang mau, kan? Merinding, Pak. Ya, inna yauman indallahi ka'alfi sanati mimma ta'udun. Ya, Allah nyatakan 2 kali itu. Salah satunya di surat Ibrahim. Sesungguhnya hitungan hari di sisi Allah nanti di akhirat itu apa? 1 hari berbanding 1000 tahun. Ya, kalau jatah kita 1 hari di neraka, seperti kita merasakan siksaan 1000 tahun di dunia. Ada yang sampai 1000 tahun umurnya? Tidak ada. Hanya Adam alaihissalam, itu pun riwayatnya diperbincangkan. Nuh alaihissalam 950 tahun, ada dalam Al-Quran. Ya. Itu pun gak membandingi 1 hari di akhirat. Ya. Jadi kita nggak ada jaminan, Pak, terlepas hampir dulu dari neraka ini. Maka bersungguh-sungguhlah menjaga keimanan itu. Ya, kemudian yang kedua, keimanan itu dibuktikan dengan hijrah. Orang yang beriman itu pasti semangat berhijrah. Ya, orang beriman itu pasti semangat berhijrah. Beriman jimat masih aja di dompet, beriman susuk masih aja nempel di muka, di ketek. Apalagi beriman masih aja minum khamar, beriman masih aja merokok. Tapi kan kiainya pada ngerokok, ya itu kan masalah ikhtilaf. Yang sahih insyaallah jumhur ulama mengharamkan rokok. Nah, kalau beriman berhijrah, ya, Rasulullah SAW jangankan hijrah cuma apa? Perbuatan baik ke buruk, buruk ke baik. Ya. Para sahabat jangankan meninggalkan yang buruk-buruk menuju yang baik. Jangankan meninggalkan kebiasaan khamar, ya. Bahkan lagi sholat, ya, Umar bin Khattab, ya, lagi sholat habis negak khamar, ya. Lalu turunlah ayat melarang tentang itu. Wala taqrabus shalah wa antum sukara. Ya, jangan mendekati salat, jangan melaksanakan salat, jangan mengerjakan salat sedangkan kamu apa? Lagi liar, lagi mabuk gara-gara negap khamar. Ya, sampai meninggalkan seluruh harta bendanya di Mekah menuju Allah, berhijrah, hijrah makani. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, hijrah makani, tempatnya hijrah. Di Mekah mereka udah punya usaha. Abdurrahman bin Auf kaya raya, ya, Abdurrahman bin Auf kaya raya, Abu Bakar As-Siddiq kaya raya, sahabat-sahabat yang lain banyak yang kaya raya, anak bangsawan. Tetapi ketika perintah iman, mereka beriman, ucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian diuji yang berat itu apa? Hijrah, Pak. Meninggalkan apa? Kampung halamannya. Ya, hijrah pertama ke Habasyah, belum juga Allah menghendaki banyak kebaikan kemudahan, masih diuji keimanannya tuh. Gitu ya. Kemudian Allah SWT memerintahkan apa? Untuk hijrah ke Madinah. Terus alasan hijrah Rasulullah SAW adalah bisa dibaca di Sirah Nabawiyah, ya, di kitab Rahikul Maktum. Salah satunya, alasannya salah satunya adalah orang-orang beriman ini sudah tidak
Jangankan bebas ya, sekedar longgar aja nggak bisa longgar melaksanakan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dilempari kotoran, ya, disiksa. Bilal bin Rabah digencet pakai batu. Ammar bin Yasir dan keluarganya juga disiksa. Itu awal-awal Islam. Terus berlanjut sampai 13 tahun memperjuangkan keimanan itu. Ya. Lalu perintah hijrah datang bertahap hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan Rasulullah SAW adalah yang paling terakhir diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Waktu itu hanya tersisa 3 orang. Di akhir hijrah dari Mekah ke Madinah itu yang tersisa hanya 3 orang. Rasulullah SAW, yang kedua Abu Bakar As-Siddiq, dan yang ketiga siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya. Itu para sahabat itu, engkau dulu ya Rasulullah, segera, bahaya ini. Engkau sudah mau dibunuh, bukan tudingan teror gila Muhammad tukang sihir, bukan sekarang, sudah mau dibunuh. Segera. Rasulullah masih berdiam diri. Kenapa? Belum diperintah untuk hijrah. Yang ini ibadah, Pak. Ya, ibadah itu begitu, Pak. Hijrah itu ibadah apa bukan? Ibadah. Ibadah itu harus ada perintah. Kalau ibadah nggak ada perintah namanya apa? Budaya, kebiasaan. Ya, kebiasaan yang baik insya Allah bisa jadi ibadah. Urfun hasanah dalam usul fikih begitu pembahasannya. Tapi kalau kebiasaan yang buruk, yang khurafat, yang ada kesyirikan, itu nggak bisa diklaim jadi ibadah. Ya, jadi Rasulullah SAW sampai mau dibunuh pun belum diperintahkan hijrah, itu nggak berangkat itu. Coba kalau kita yang mental meok nih, apa meok? Mau enak nggak kerja gitu ya? Mau enak enggak kerja, mental meok, mau enak enggak kerja. Seandainya Rasulullah baginda Muhammad SAW memiliki mental meok, mau enak enggak kerja, yang duluan dong, ya kan? Udah ntar ente belakangan, jaga dulu, aneh duluan aja deh, kan gitu. Rasulullah berangkat duluan, ya kan? Maunya kan enak, ya enggak? Selamat duluan. Nanti yang dipukulin, yang disiksa antar sahabat-sahabatnya saja. Tetapi Rasulullah Muhammad SAW tidak begitu. Rasulullah Muhammad SAW tidak seperti itu. Ya, Rasulullah SAW manusia yang mulia, yang cinta kepada umatnya, kepada kaum muslimin, bahkan kepada seluruh manusia. Ingin banget manusia ini masuk Islam, ingin banget mendapatkan hidayah iman dan Islam. Tetapi kehendak Allah lain. Ada yang beriman, ada yang kafir. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah, surat An-Nisa. Walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya syaitan. Gitu kan? Jadi selalu akan ada orang beriman yang berjihad, berjuang, bahkan berperang. Ya, berperang itu di jalan Allah. Sedangkan orang-orang kafir, orang yang memusuhi orang beriman, memusuhi Allah, memusuhi Rasulullah, memusuhi ajaran Islam, mereka berjuang siang malam 24 jam bagaimana caranya menghancurkan Islam. Mereka berjuang di jalan taghut. Taghut itu kata Allah setan. Gembongnya atau rajanya taghut itu adalah iblis laknatullah alaihi. Dalam kitab Ushul Salasah tentang bab hijrah itu ya dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bahwasannya 5 di antara pimpinan taghut itu adalah iblis laknatullah alaihi. Di pimpinan kejahatan itu ya iblis itu. Gitu ya. Nah, orang-orang yang kafir yang benci sama kaum muslimin, sama orang-orang beriman ini, mereka itu terus berjuang 24
beriman jauh dari agamanya. Itu kata Allah begitu. Faqatil awliya syaitan. Maka kata Allah, perangilah, lawanlah apa tadi? Para penolong setan itu. Ya. Walaupun Rasulullah SAW sungguh-sungguh banget, ya ingin apa? Ingin manusia itu Islam semuanya gitu, masuk surga semuanya kalau perlu. Tetapi kehendak Allah tidak demikian. Ada yang beriman, ada yang kafir. Ada siang, ada malam. Ada laki-laki, ada perempuan. Dan itu menjadi ujian bagi orang-orang yang beriman. Nah, ujiannya salah satunya adalah hijrah tadi. Akhirnya yang menjadi bantalan yang dipukulin sama Ali bin Abi Thalib. Dipukulin, lalu dengan izin Allah Muhammad SAW dengan sahabatnya yang setia Abu Bakar As-Siddiq hijrah. Jadi jangankan cuma merubah kebiasaan-kebiasaan, Pak. Ini coba kita berpikirnya besar, Pak. Ya. Ini mohon maaf nih para perokok ini. Ramadan bisa nggak ngerokok 8 berapa jam? 12 jam ya? Betul, Pak? Seharian lah begitu ya. Nggak ngerokok kan? Kenapa? Saya lagi sahur, saya lagi taqarrubillah. Nah, idealismenya kan begitu. Saya ingin beribadah pada Allah, saya takut batal, saya takut disiksa gitu kan. Nah, ketika selepas Ramadan, coba tetap ada idealisme seperti itu, harus tetap ada. Kenapa, Pak, jadi nggak ngerokok? Alhamdulillah, saya mau hijrah dari kebiasaan buruk kepada kebiasaan yang lebih baik. Meracuni diri saya, meracuni anak istri saya, masyarakat saya, apalagi merokok di halayak umum, apalagi merokok di dalam masjid, di halaman masjid. Aduh, ini kayaknya saya menebar racun. Saya takut sama Allah, begitu. Idealismenya harus ada tuh. Hijrah. Karena orang beriman itu di situ pakai waw atau, di situ pakai waw atau waw sambung. Orang beriman, kemudian dia berhijrah. Enggak iman, tetap aja begitu amalannya. Ya. Jadi beriman lanjutkan dengan berhijrah. Nah, setelah berhijrah, Rasulullah SAW diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajahadu fi sabilillah. Berjihad, kan? Orang beriman, orang berhijrah tapi takut jihad, ya gimana sih? Ingin beribadah seperti ajaran Rasulullah SAW tapi takut dibenci oleh manusia, ya namanya nggak jihad. Ya, jihad yang besar itu apa? Melawan hawa nafsu. Ini bukan hadis ya. Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Salah seorang sahabat, beliau berkata, kita telah kembali dari jihad yang kecil, perang Badar, yauma taqal jam'an, peperangan yang mempertemukan antara kubu keimanan dan kubu kekafiran, yang menentukan dakwah Islam. Perang Badar, perang Badar, 313 orang, dalam riwayat yang lain 317 orang melawan 1000 orang dengan perlengkapan yang sangat hebat dan kuat. Nah, nanti kita bahas. Tapi waktunya udah mau habis ini. Baru mau masuk udah habis waktu. Ya, jadi berjihad, Pak. Para ulama merincikan: 1, jihad melawan kaum kufar; 2, jihad melawan kaum musyrikin; 3, jihad melawan ahli bid'ah yang memusuhi sunnah; yang keempat, jihad melawan hawa nafsu. Yang paling gede, paling besar itu jihad melawan hawa nafsu. Kenapa? Karena ada memang pada dirinya sendiri. Ya, tahu-tahu setan masuk, ya, kemudian mengalir
di aliran darah kita, masuk ke jantung, membisikkan dalam kalbu kita, korupsi. Siapa yang tahu tuh? Bisikan setan itu yang tahu siapa? Kalau bukan dirinya, ya dirinya itu yang tahu. Lawan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baca Quran, ngeri. Kalau saya maling, dipotong tangan saya. Nggak dipotong di dunia karena hukum Islam belum tegak di Indonesia. Berarti gimana? Nanti tetap hukum Allah yang maha adil di akhirat akan dilaksanakan, bahkan lebih berat. Kan begitu, Pak? Jadi berkecamuk melawan apa dirinya sendiri, hawa nafsunya sendiri. Ya. Jangankan kita, Pak, Nabi Yusuf alaihissalam pun merasakan beratnya jihad melawan apa? Hawa nafsu. Iya. Apa? Di surat laqad hammat bihi wa biha laula an hadanallah. Terus sebelumnya la amaratum bisu, innal amarata la amaratum bisu, ya kan? Inna nafsa la amaratum bisu. Inna nafsa la amaratum bisu. Alhamdulillah ada yang hafid Quran. Sesungguhnya apa? Nafsu itu ada potensi yang mengajak kepada apa? Keburukan. Ya bayangin aja, Pak, Yusuf alaihissalam manusia terganteng, ya kan, digoda oleh wanita yang cantik, bangsawan. Ada bisikan setannya, ada. Maaf, bisikan hawa nafsunya ada, bukan bisikan setan. Bisikan hawa nafsunya ada. Kapan lagi Yusuf? Kapan lagi? Nggak ada yang tahu kok. Tetapi dengan rahmat Allah, Allah jaga. Karena beliau seorang nabi, gak mungkin nabi melaksanakan perzinahan. Nauzubillah min dzalik, dan tidak mungkin. Maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini satu pelajaran basyariyah. Ya, jadi manusiawi, manusia itu tertarik dengan sesuatu yang enak-enak, yang lezat-lezat, yang nikmat-nikmat itu, walaupun itu perbuatan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita harus berjihad, Pak. Beriman, berhijrah, berjihad, ya, bersungguh-sungguh. Bahkan jihad kita tadi, saudara kita di Palestina, kita doakan, Pak. Jangan cuek bebek. Kita enak nih ngaji nih, panjang lebar, ya kan, sambil ngantuk-ngantuk, enak, so AC. Di Palestina 3.000 pasukan Zionis masuk ke dalam masjid dengan sepatunya, didorong ulamanya, syekh-syekhnya, orang yang mau itikaf dilempar ke belakang, keluar. Ahlussunnah wal Jamaah, saudara kita. Ya, mari kita doakan. Mereka betapa berjuang, ya, berjihad, ingin apa? Ingin itikaf, ingin berdiam diri di rumah Allah, di Masjidil Aqsa, ingin menyambut malam Lailatul Qadar di penghujung Ramadan, 10 hari terakhir. Tidak segampang di masjid ini. Subhanallah, ya. Kita enak banget, ya. Tinggal semangat, berjuang, berjihad melawan hawa nafsu tadi. Ogah-ogahan semangat, i'tikaf, menghidupkan malam, menghidupkan malam dengan i'tikaf, dengan beribadah, menghidupkan malam, bangunkan anak istri kita, bangun. Ini 10 malam terakhir Ramadan, semangat berjihad, ayo semangat berjihad, berjuang, kencengin semangatnya, cepretin airnya ke muka anak kita. Bangun, jangan tidur terus. Tidur nanti bisa, bulan-bulan yang lain bolehlah tidur. Ramadan 10 terakhir jangan tidur, bangun, begitu. Kita juga harus semangat, ya. Jangan ngelihat anak lagi tidur kecapean, aduh kasihan. Kasihan salah itu, ya. Kalau kasihan, bangunkan justru. Kenapa? Menggapai ibadah yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Caranya Allah untuk menyamakan kuantitas amalan kita sama dengan umat-umat sebelum kita, ya kan?
tadi disebutkan umur Nabi Nuh berapa? 950 tahun. Umur kita berapa? 50 tahun plus penyakit. Ya enggak? Plus penyakit 70 tahun. Ya sudah komplit udah itu penyakitnya. Kan gitu. Ya. Nah, bagaimana caranya Allah merahmati kita orang di akhir zaman ini? Allah bikin malam Lailatul Qadar. Kalau kita dapat itu setiap tahunnya, insya Allah ibadah kita secara kuantitas, secara banyaknya itu menyamai orang-orang sebelum kita yang umurnya panjang-panjang itu. Nah, kalau nggak dapat Lailatul Qadar dalam kondisi beribadah, kapan lagi mau ibadah? Mau ngejungkel-jungkel aja nggak bisa, nggak cukup. Kita buktikan kesungguhan kita agar dirahmati Allah, agar dimasukkan ke dalam surga. Dapatkan malam Lailatul Qadar itu, berjihad, Pak. Begitu. Ya, sekarang semangat semuanya ya. Lalu itikaf, jadi anak-anak pada apalagi maaf sambil ngerokok sambil ngopi, itu bukan itikaf namanya, nongkrong. Itikaf beribadah, baca Quran, zikir, tausiah. Ya walaupun nggak banyak pun ya begini, 2 orang 3 orang ngomongin agama, menceritakan kemaslahatan umat, itu termasuk itikaf. Menggibah nggak itikaf, namanya nongkrong itu. Gitu ya. Jadi insya Allah kalau kita mendapatkan malam Lailatul Qadar dalam kondisi beribadah, pahalanya lebih dari 1000 tahun. Masya 1000 bulan, lebih dari 1000 bulan. Masya Allah. Kalau nggak dapat malam Lailatul Qadar, diisi dengan maksiat, diisi dengan tidur. Besoknya orang lain dalam hatinya ada kepuasan, kebahagiaan. Biasanya kalau habis ibadah begitu. Malamnya dapat malam Lailatul Qadar, dia bisa beribadah. Kata Imam Syafi'i, tandanya orang yang mendapat malam Lailatul Qadar adalah dia terjaga sholat isanya dan sholat subuhnya. Tuh. Ini apa namanya? Ulama ya. Min dzurriyyatin Nabi. Beliau adalah imam madhab Imam Syafi'i. Beliau adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Salah satu tanda-tandanya nih, orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu adalah terjaga sholat isanya dan sholat subuhnya. Wah, saya kayak dapat Lailatul Qadar, sholat subuhnya kesiangan terus 10 hari terakhir Ramadan, ya itu ngawur. Artinya apa? Benar-benar dia ikat pinggang, kuat semangatnya, ya kan? Udah dijaga tuh. Dengar azan isya langsung persiapan ke masjid, terus beribadah. Jangan sampai kendor, jangan sampai lewat sholat subuh dengan berbagai macam keutamaan. Seperti itu, Pak. Nah, orang yang beriman, berhijrah, berjihad, ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka ini adalah orang-orang yang mengharapkan, bukan litamanni, Pak. Litarroji itu mengharapkan yang akan terjadi itu. Bisa terjadi. Kalau mengharapkan sesuatu yang tidak akan terjadi namanya litamanni. Ya, sebagaimana orang kafir, ya laitani kuntu turaba, gitu saja. Kata orang kafir setelah melihat azab yang begitu besar di yaumil akhir, dia ngomong apa? Ya laitani kuntu turaba. Aduhai Allah, seandainya aku jadi tanah saja. Ya, giliran di dunia begitu sombongnya, congkaknya memusuhi Allah, memusuhi ajaran Islam, ajaran Rasulullah SAW. Pas sudah mati, lagi kufur, lagi musyrik, bangkit mau disiksa, aduh ya Allah jadi tanah aja deh, gak kuat saya. Gak mungkin. Di situ kata-katanya litamani, gak mungkin. Ya laitani. Tetapi kalau yarjuna rahmatallah, menginginkan, mengharapkan sesuatu yang bisa terjadi, mendapatkan rahmat Allah. Dengan apa? Dengan iman, dengan hijrah, dengan jihad. Mereka lah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah.
Kemudian kata Allah di akhir ayat, Allahu Ghafurur Rahim. Dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Pakainya Ar-Rahim, yang Maha Penyayang. Kenapa? Karena orang yang disayang Allah bukan sekedar dikasih oleh Allah. Ya, redaksinya di sini Ar-Rahim, Allah yang Maha Penyayang. Khusus orang-orang yang beriman, yang berhijrah, yang berjihad. Bukan Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahman itu apa? Kasih Allah. Ya, kasihnya Allah, maha kasihnya Allah. Orang yang kafir, orang yang mukmin, orang munafik, semuanya dikasih. Dikasih oksigen gratis, bisa napas. Dikasih rezeki, bisa makan dan minum. Semuanya itu udah pasti. Makanya orang kafir, orang musyrik, orang zalim itu dia nggak merasa diazab oleh Allah, apalagi lagi jaya. Ya kan? Malah merasa apa? Saya gitu. Karena itu fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih. Semuanya dikasih fasilitas itu. Cuman nanti endingnya dia mendapatkan sayangnya Allah apa tidak. Nah, orang yang mendapatkan sayangnya Allah Subhanahu wa taala adalah orang beriman, orang berhijrah, dan orang berjihad. Waktunya habis ini. Insyaallah kita sambung ya. Bagaimana kita mengambil ibrah dari perang Badar Kubro ya. Di situ ada pelajaran-pelajaran yang berharga untuk kita ya, sehingga kita ini tidak lalai bahwasanya kita punya musuh. Musuh kita yang nyata adalah setan. Bahkan di surat An-Nas, minal jinnati wan nas. Kita punya musuh. Di Masjid Nurul Ikhwan ini nggak ada musuh, enggak. Tetapi hakikatnya kita berhadapan dengan musuh Allah dan Rasulullah. Siapa? Bala tentara iblis laknatullah alaihi. Bahkan makan saja itu harus apa? Harus dengan jihad, Pak. Ya nggak sih? Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati halalan, kulu min thayyibat. Ya washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang beriman, makanlah yang apa? Yang baik-baik, yang halal. Bersyukur pada Allah jika kamu benar-benar mau ibadah sama Allah. Oh, makan aja pakai jihad. Gak main masuk aja, yang haram masuk, yang gak jelas masuk, yang halal masuk. Nah, itu makan kayak kayak kebo itu ya. Kebo aja kalau dijaga insya Allah lebih makan yang halal-halal. Ya. Kalau manusia lebih parah dari kebo kan repot. Secara umum lagi Allah kasihan sama manusia. Ya ayuhan nas, kulu min thayyibat, halalat thayyibat. Ya, wahai manusia, makan yang baik, yang halal. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai manusia, makan kamu jangan ikutin setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan musuhmu yang nyata. Tuh, makan aja pakai jihad. Pakai perjuangan. Jangan sampai makan semasuknya aja. Paling tidak ya cepat sakit, cepat stroke, cepat diabetes, paling tidak. Kalau makan sembarangan juga ya. Berlebih-lebihan dengan yang halal juga bisa menimbulkan penyakit. Naudzubillah min dzalik. Baik, jamaah sekalian, demikian kajian kita kali ini. Quran surat Al-Baqarah ayat 218 dan kita baca sirah Nabi lagi. PR kita, mari kita pelajari Islam, kita kuatkan iman dan Islam kita. Mudah-mudahan ibadah kita di bulan suci Ramadan sekecil apapun, apalagi yang pokok ya, siam kita, puasa kita benar-benar makbul, diterima dan dipergandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang kurang keliru dari pribadi saya yang masih diikuti oleh kekurangan dan kesalahan. Alafu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.